Pemirsa, saya Coki Sitohang kembali lagi menyapa Anda dalam keadaan sehat. Sayanya sehat, saya bahagia, saya kuat. Saya berharap Anda juga bahagia, sehat, dan kuat seperti saya. Inilah Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Praktisi kesehatan sebelah kanan saya, narasumber sebelah kiri saya, Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat, penuh semangat. Semangat. Saya kenalkan inilah Pak Dwiki. Saya boleh nyebut beliau adalah pakar IT ini kelihatannya. Gimana kabar Pak Dwiki hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih suka naik tekanan darahnya? Sekarang enggak. Normal, di bawah normal. Syukur-syukur. Jadi kegiatan Bapak hari-hari ini apa saja toh? Saya biasanya ya freelance aja lah. Kalau ada panggilan dari teman-teman kita bantu. Narasumber kami Pak Dwiki, dan ini adalah sebuah video yang akan memperkenalkan Pak Dwiki kepada kita semua. Dwiki selama puluhan tahun hidup, ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Namun, tanpa sadar, kesehatannya justru kian menurun seiring menuanya usia. Untuk hipertensi itu saya stres loh, asam uratnya. Jadi kalau untuk jalan telapak kaki saya sakit. Dengan tegas, dokter langsung mewanti-wanti Dwiki agar tidak menganggap remeh hipertensi dan segera perbaiki pola hidup agar tidak menjadi komplikasi. Was-was, takut ada serangan jantung, pembuluh darah saya pecah. Alhasil, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Kemudian, Dwiki juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya menggunakan teknologi laser, hasilnya berubah sekali 180 derajat. Tensi saya tadi semuanya tinggi sekali, sekarang di bawah normal. Terus asam urat juga iya, kolesterol juga iya. Dulu saya kolesterol tinggi sekali. Terima kasih teknologi laser. Bapak itu punya hipertensi. Riwayat itu. Sampai berapa Pak tekanan darahnya? Saya sampai 250 pernah. 250? Iya. Wow, tinggi sekali. per Ada 110 keluhan pernah. yang dirasakan? Enggak, sama sekali enggak. 250 nggak ada rasa Enggak sama ada sekali, Pak? sama sekali. Sakit kepala nggak ada? Enggak ada. Itu bukannya berbahaya ya Mas ya? Itu Sangat dia. dong. Nggak ada tanda-tanda, Betul. tiba-tiba jebol aja. Pemirsa, nanti kita cek ya sama beliau ya, cerita lamanya, tapi nanti dah kita simpan dulu. Sekarang ini loh, sudah terkoreksi dengan baik, ya. Jadi sudah nggak hipertensi lagi sekarang? Ya, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah sejak pakai laser Pak ya. Iya. Bagaimana pengalaman Bapak di awal-awal pakai laser? Yang dirasakan di tubuh itu apa Pak? Dirasakan tubuh ya, badan rasanya enteng sekali, menikmatin hidup tuh. Wah, alhamdulillah dengan adanya teknologi laser ini, saya bisa bersemangat lagi. Bugar Pak ya? Iya, bukan. Oke. Jadi Bapak sudah nggak hipertensi nih pemirsa sejak beliau pakai laser, tapi Bapak rutin minum obat. Ya, Bagus. Kalau kata dokter A, ya kita ikuti A. iya, Kalau disuruh B, kita lakukan B karena beliau itu ahlinya. iya. Terus dibantu pakai laser. Iya, Nah sekarang teknologi laser. tekanan darahnya berapa Pak kalau sudah nggak hipertensi Saya lagi? terakhir kemarin ya, itu 140/70. Wah itu Bapak harus kendalikan betul loh. Tapi bawahnya bagus ya, Mas Bagus, ya, bagus. per 70 ya. Rata-rata kalau dirata-ratakan Pak. Kemarin kontrol terakhir itu sekitar 135/65 malah. Oke, Wis. oke. Kemudian juga pemirsa nih dulu ya ada keluhan Bapak. Kalau naik tangga baru naik satu tingkat aja, itu udah ngos-ngosan katanya Pak. Iya, Iya. Sejak pakai laser itu sudah nggak ya dikit-dikit. dirasakan. Dikit berkurang. Oh, Tapi jantungnya masih baik kan, Pak ya? Nggak ada pembesaran jantung ya? Nggak ada. Nggak. Saya kemarin terakhir, gimana dok untuk kondisi jantung saya? Untuk diagnosanya, alhamdulillah baik. jadi jantung dalam keadaan baik. Iya. Kemudian Bapak merasakan aktivitas fisik Bapak juga sekarang bisa lebih maksimal. Iya. Banyak orang mengaku kalau pakai laser tidurnya itu menjadi lebih nyenyak. Memang nyatanya gitu. Bapak mengalami itu? Soalnya tidak mulai jam tidur itu jam 10 lah. Iya. Jam 10 bangun subuh. Bangun subuh Iya, langsung Pak ya. iya. Langsung ibadah. Iya. Langsung persiapan untuk kegiatan. Ya. Efek dari tidur yang nyenyak itu, yang dalam, yang berkualitas itu, bangun pagi Bapak merasa? So enteng sekali, seger sekali. Ini cerita ini kalau saya tanya ke Ibu, Silakan.
Konfirmasi ya. Ya. Tepuk tangan dulu deh. Ya. Dan juga pemirsa tadi perhatikan bahwa tensi Bapak pernah di angka 250 tanpa ada gejala. Jadi ini yang menyatakan bahwa betul hipertensi itu disebut sebagai silent killer dan ini harus hati-hati. Beruntung artinya Bapak tidak ada komplikasi, tidak terjadi pecah pembuluh darah, tidak terjadi masalah kerusakan jaringan otaknya. Dan kemudian beruntung Bapak kemudian sadar dengan tensi tersebut, kemudian Bapak take action melakukan tindakan dia dengan melakukan pemeriksaan ke dokter dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Dan alhamdulillah tensi Bapak sekarang sudah terkendali di angka yang jauh lebih rendah normal daripada angka 250 tadi. Ya, tapi ini hati-hati pemirsa. Jadi buat Anda nih yang mungkin tidak pernah melakukan pemeriksaan tekanan darah berkala, ya tidak ada keluhan apa-apa, hati-hati. Bukan berarti Anda terbebas dari risiko ternyata masalah hipertensi dan komplikasinya. Jadi sekali lagi jangan anggap enteng mengenai tekanan darah ini. Dan beruntung artinya Bapak kemudian sadar, kemudian take action melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi laser. Dan ternyata tidak hanya tensi saja yang dialami perubahan oleh Pak Dwiki tadi ya. Jadi mulai tadi badannya merasa lebih bugar, kemudian lebih segar, tidurnya lebih nyenyak, terus tadi keluhan ngos-ngosan ini juga kadang-kadang orang juga menganggap enteng ya. Ini mah mungkin karena faktor usia aja atau mungkin karena saya kelelahan jadi naik tangga 1 tingkat terus ngos-ngosan. Tapi hati-hati, mungkin ada masalah pada organ internal Anda. Apakah di jantungnya, apakah di tekanan darahnya, mungkin kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Untuk itu jadi jangan hanya dirasa-rasa pemirsa. Harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Itu catatannya yang harus Anda perhatikan supaya tadi Anda jangan sampai kemudian terjadi masalah dengan kesehatan Anda dan kemudian terjadi komplikasinya. Jadi upaya yang dilakukan oleh Pak Dwiki ini patut diberi acungan jempol ya, dan ini jadi peringatan buat kita bahwa kita jangan pernah abai untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Tahukah Anda ada manfaat dari yang disebut blue light therapy? Kemudian pemirsa yang kena hipertensi, kita tanya Mas Durman penjelasannya gimana? Ya, jadi yang namanya hipertensi ini kan dia berkaitan erat dengan yang namanya kekakuan pembuluh darah kita. Jadi ketika kita memang ada hipertensi, tekanan darah kita tidak terkendali. Biasanya ini diakibatkan karena pembuluh darah kita itu tidak bisa melebar atau dilatasi. Itulah kenapa pada orang yang dia hipertensinya tidak terkendali cenderung sekali untuk terjadi yang namanya resiko pecah pembuluh darah hingga di sumbatan pembuluh darahnya. Nah, kemudian kita berbicara lagi tentang yang namanya sinar terapi. Sinar terapi itu ada 3 ya untuk saat ini yang sudah dikembangkan. Ada sinar merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Kalau pemirsa bisa lihat di sini, sinar biru itu mulai dari dia menyinari kulit terluar kita, mulai dari epidermis, kemudian dia nanti masuk ke dermis, dan dia bisa masuk hingga ke hipodermis di bawah kulit kita. Nah, ini kita akan fokus nih di pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang sudah disinari oleh sinar biru inilah yang nantinya akan melebar. Melebarnya kenapa? Karena ketika sinar biru ini dia sampai di dinding pembuluh darah kita, maka dinding pembuluh darah kita akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti berperan penting dalam pengembangan yang namanya dinding pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita melebar, kemudian tekanan darah kita turun, dan ini pastinya mencegah terjadinya kekakuan pembuluh darah. Dan ini perlu kita lakukan mulai dari sekarang juga. Jangan sampai komplikasi akibat pembuluh darah yang kaku ini terjadi. Bisa jadi kalau misalkan kita sudah ada sumbatan pembuluh darah, sudah ada pecah pembuluh darah, ini sudah terlambat. Jadi mulai dari sekarang kita jaga kondisi pembuluh darah kita dengan kita manfaatkan sinar biru, dan yang pastinya kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan kita tambahkan teknologi laser di dalam pola hidup sehat kita. Sebenarnya pemirsa, teknologi laser yang dipakai oleh Pak Dwiki adalah sama dengan yang saya pakai sekarang, yaitu dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Spesifikasinya begini, ada 14 titik sinar terapi di sini, saya aktifkan sekarang. Saya suka bunyinya. Terdiri dari 10 laser merah, kelihatannya lasernya lagi bekerja pemirsa. 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan juga posisi dari titik-titik tersebut sudah disesuaikan sedemikian rupa untuk bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Alat ini digunakannya pada pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar laser saat ini sedang bekerja menyinari 2 pembuluh darah besar yang ada di pergelangan tangan kiri saya. Bayangkan ini tangan Anda. Bukan hanya pembuluh darah, tapi juga titik akupuntur
dimulai dari LU7, 8, 9, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Dan sinar laser inilah yang akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ vital lainnya agar bekerja lebih optimal. Pemirsa, penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda pun terhindar dari bahaya komplikasi seperti gagal ginjal, serangan jantung, dan stroke. Kami sarankan Anda untuk segera mendapatkan Aculaser atau dokter laser dari Gogomall dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saat ini. Ayo pemirsa, segera take action. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Sekarang kita balik ke cerita masa lalu sebentar ya Pak. Ya, silakan. Kok bisa pernah sampai tensinya 250 itu Pak? Kira-kira penyebabnya apa? Mungkin pola makan saya. Atau enggak udah, kalau hipertensi kan biasanya ada keturunan ya. Nah, mungkin dari situ saya bisa. Oh Bapak nggak pernah tahu kalau orang tuanya Ada, menurunkan? tahu. Ada. Ya. Tapi Bapaknya sendiri nggak menjaga gaya hidup? Ya gitu. Ya karena IT kan mungkin pola makannya ini aja, temunya lah. Contoh apa Ya. Pak? Kesukaannya? Kadang tongseng, Wis. gitu. Berlemak-lemak ya Pak. Iya. Tongsengnya juga bukan tongseng dada ayam ya, bukan? Tongseng kambing itu memang saya akuin. Tongseng jeroan kambing Iya. gitu ya. Oh Bapak hobi makan seperti itu tadi, jeroan, kambing itu? Kalau tongseng saya tuh ya. Baik, makannya yang jeroan, berlemak suka. Terus kalau goreng-gorengan, Goreng-gorengan tepung-tepungan, kadang ya suka masih. ditemani dengan minum teh manis Main misalnya. manis. Bapak meyakini itulah yang membuat tensi Bapak Ya, tinggi kelihatan karena itu. tinggi garam ya Mas ya? Betul, Tinggi betul. garam, Garam. tinggi gula. Itu. Nah kalau faktor di luar itu Pak, apakah pernah ada stres yang mengganggu selama Bapak bekerja di lingkungan ini misalnya? Stres paling tekanan dari atasan saya. Ah ini bisa juga nih faktor stres ini. Faktor stres. Kemudian hipertensi menjadi tidak terkendali. Tapi semua udah lewat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah udah Nah, lewat. Bapak juga mau nurut apa kata dokter sehingga hari ini beliau masih mengonsumsi obat darah tinggi pemirsa dan dibantu dengan penggunaan teknologi laser supaya kualitas darah dan pembuluh darahnya tetap terjaga. Terjaga. Kalau Bapak sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, orang rumah siapa lagi Pak yang ikut merasakan manfaatnya? Paling ya istri sama orang tua dari istri saya. Jadi ibu, maksudnya Nyonya Dwiki, Iya. Bapak juga rutin pakai laser sekarang? Iya, waktu. Kalau Bapak rutin pakainya tuh waktunya kapan saja? Jam-jamnya? Ya menjelang tidur lah, sekali sama paginya. Oh pagi juga. Pagi jam 7. Sehari 2 kali Iya. ya. Jadi 2 kali. betul. Iya, iya. Sebenarnya Pak Dwiki yang saya penasaran juga, apa sih yang bikin Bapak mau mengambil langkah, saya mau take action, pakai teknologi laser dari Gogomall gitu. Langkah pertama ya saya pengen perubahan lah untuk kesehatan saya. Makanya dengan teknologi laser ini, coba-coba ternyata ada hasilnya. Iya, Bapak mengalami perubahan-perubahan itu ke arah alami yang lebih sekali, baik ya. alami sekali. Ya. 180 derajat tuh. Gara-gara Bapak ingin perubahan, makanya beliau mengambil tindakan. Tanya Bapak jawab jujur aja Pak, jangan Iya, tekanan loh. enggak, saya enggak ini. Pak, saya bukan
Mantan enggak. pimpinan Bapak yang di perusahaan Enggak. asing loh. Enggak, Iya. ini coba Pak jawab pertanyaan saya ini. Kalau misalnya ada orang lain, seseorang yang menawarkan Bapak yang katanya teknologi laser, mereknya merek lain di luar GoGo Mall, ya rame lah misalnya ada di media sosial, ada di seminar-seminar yang tidak resmi, Bapak mau coba pakai nggak? Ya kita lihat aja dulu dari ininya terrealisasi di pemerintah enggak. Terus apa dia pernah ini nggak menghasilkan dari pasien-pasien itu udah pernah ada yang berhasil atau belum? Kalau GoGo Mall ini kan udah terbukti nih. Iya. Di samping itu saya juga ngalamin sendiri. Wah, Lihat dari Metro TV, betul. saya lihat, oh saya coba deh pakai alat ini. Alhamdulillah saya bisa pulih kembali. Jadi mesti ada buktinya dulu ya Pak? Iya, semua pasti ada buktinya. Bapak itu kalau saya perhatikan, pertama Bapak ini kritis orangnya loh. Betul. Lihat. Cukup fair beliau, cukup objektif. Ya kalau memang terregistrasi di pemerintah resmi, ya saya pelajari dulu gitu. Ya. Tapi apakah didukung dengan sebuah cerita yang benar? Kalau saya sih kata Bapak, saya sudah mengalami sendiri bagaimana kualitas kesehatannya sudah meningkat gitu. Jadi Bapak bukan hanya kritis, tetapi juga saya boleh katakan Bapak sebagai konsumen yang bijak dan cermat. Kalau nggak bermanfaat, ngapain ngambil risiko gitu ya Pak? Ya, Mantap betul. Pak, semangat Pak. Semangat. Terima kasih untuk cerita positifnya. Mas silakan. Nah, kita bicara tentang teknologi laser yang khusus untuk darah dan pembuluh darah digunakan di pergelangan tangan kita. Kenapa digunakan di pergelangan tangan kita? Karena yang pertama, di pergelangan tangan kita itu terdapat 2 pembuluh darah besar yang nantinya akan disinari oleh teknologi laser, mulai dari laser merah, sinar biru, sinar kuning. Yang kesemuanya adalah untuk menyehatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, khusus untuk orang yang tekanan darahnya tinggi, di sini ada titik HT4. Titik HT4 ini HAT4 kita sebutnya. Titik yang memang jika distimulus dengan baik, distimulus dengan teknologi laser yang terukur dan sudah terregistrasi, maka titik ini nanti akan membawa tubuh kita lebih sehat, terutama tekanan darah kita akan lebih terkendali, tidur kita lebih nyenyak, stres kita akan dikurangi karena akan timbullah hormon-hormon seperti hormon endorfin. Tapi tidak hanya sampai di sana saja. Teknologi laser ini juga sudah dilengkapi dengan ekstensinya yang dimasukkan ke rongga hidung. Karena teknologi laser yang intranasal inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk melancarkan kembali aliran darah di area kepala kita. Dan yang pastinya ketika dia menyinari pembuluh darah di area kepala kita, maka keluhan seperti sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis ini akan berkurang. Dan yang pastinya juga akan mencegah terjadinya penyakit pembuluh darah seperti serangan stroke akibat pecah pembuluh darah dan sumbatan pembuluh darah. Jadi pemirsa di rumah, ayo kita mulai dari sekarang jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan kita menggunakan teknologi laser sedini mungkin. Kita cegah komplikasinya, kita kendalikan tekanan darah kita dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, ini kita lihat ini darah kental, dia akan terjadi trombus. Trombus ini kalau terus-menerus ada, dia akan menyebabkan penumpukan atau menyebabkan penyempitan pada dinding pembuluh darah Anda. Dan teknologi laser ini akan menguraikan trombus atau bekuan tadi supaya dia tidak menggumpal dan mencegah untuk terjadi penggumpalan kembali. Ya, dan harapannya dengan darah yang tidak kental tadi, dia akan mengalir dengan baik ke dalam sistem pembuluh darah kita, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan ini harapannya sel-sel tubuh kita mendapatkan sirkulasi darah, oksigen, makanan yang cukup sehingga bisa bekerja bermetabolisme dengan baik dan ujung-ujungnya Anda bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Jadi sekali lagi ya, pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian dilengkapi dengan teknologi laser, harapannya kesehatan Anda akan bisa terjaga dengan baik dan Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih bahagia. Nah, sekarang pemirsa, kembali kami akan menuntaskan janji kami untuk memberi Anda informasi penting bagi kesehatan tubuh Anda di Tahukah Anda? Manfaat mineral magnesium bantu kendalikan tekanan darah dan migrain. Jadi, tekanan darah satu hal, migrain hal yang lain yang juga mampu diatasi oleh mineral magnesium, bukan begitu Mas? Betul sekali, kita bicara masalah magnesium ini adalah mineral yang diperlukan untuk metabolisme dan tubuh kita. Ya, dan kemudian di situ magnesium ini juga akan berpengaruh pada kualitas jantung serta pembuluh darah kita.
Apa sih peran magnesium di sana? Magnesium itu akan membuat permeabilitas atau elastisitas pembuluh darah kita akan menjadi lebih baik. Ini sangat penting karena kalau pembuluh darah yang kaku, pembuluh darah yang rigid ya, yang tidak elastis, dia akan menyebabkan tekanan darah kita akan meningkat. Dan ini kan berbahaya untuk kesehatan jantung utamanya dan juga di otak ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia akan menjaga kadar ion kalsium. Jadi magnesium bekerjasama dengan ion kalsium. Kalau ion kalsiumnya terlalu tinggi, dia akan menyebabkan darah kita atau dinding darah kita akan menjadi kaku. Dan ini akan juga berpengaruh pada tekanan darah tadi. Dan magnesium ini akan mengendalikan supaya kadar ion kalsiumnya ya tidak terlalu tinggi. Jadi magnesium akan mengendalikan ion kalsium supaya dia bisa terkendali dengan baik dalam sirkulasi darah kita. Dan magnesium ini berperan sebagai antiinflamasi atau proses peradangan. Dan ini proses peradangan terjadi terus-menerus atau berlangsung cukup lama. Dia juga akan berpengaruh pada dinding pembuluh darah kita. Di sana nanti akan jadi penumpukan, akan jadi penyempitan, dan juga bisa jadi penyumbatan pada dinding darah. Jadi kita perlu sekali mineral magnesium. Nah, kita harus dapatnya dari mana nih Mas Nurman? Magnesium ini Mas Nurman. Jadi kalau pemirsa bisa lihat ya di gambar di layar monitor ini, di sini bisa kita dapatkan dari yang namanya pisang ya, kemudian beberapa jenis kacang-kacangan ya. Terus ada juga nih dari jenis sayur-sayuran hijau seperti brokoli, kemudian kita lihat juga ada coklat di sana. Salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan magnesium bagi tubuh kita penuhi dengan konsumsi suplementasi. Karena yang pastinya suplemen di sini harus sudah lengkap semuanya. Tidak cuma magnesium tapi mineral yang lain, vitamin yang lengkap dan juga antioksidan yang lengkap. Pemirsa, antioksidan sangat penting bagi tubuh kita. Dan sekarang kalau Anda mau mendapatkan antioksidan itu sudah ada dalam bentuk suplementasi dalam produk Evolife AS10. Kenapa harus Evolife AS10, Pak? Yang pertama, memiliki 10 antioksidan. Banyak ya, karena radikal bebas di sekeliling kita, Pak, nggak kalah banyaknya. Oleh sebab itu, perlu ditangkal dengan banyaknya antioksidan yang juga dilengkapi dengan vitamin A, B, C, D, E, dan mineral yang lengkap. Kemudian yang kedua, dalam Evolife AS10 ada teknologi biorelease yang bisa membuat Evolife AS10 memiliki daya larut 95%. Artinya, semua kandungan baik yang tadi dijelaskan di awal dapat diserap secara maksimal di dalam tubuh kita, nggak terbuang sia-sia. Kemudian dalam prosesnya ada yang disebut sebagai standar Pharma IQ. Ini adalah proses pembuatan sampai pengemasan yang diawasi secara ketat. Dan yang keempat, ini juga penting bagi kita semua yang mencintai bahan-bahan natural, bahwa produk ini adalah bebas dari bahan kimia, mendapatkan sertifikat BSCG drug free, sehingga Anda mengonsumsinya dengan rasa aman tanpa adanya embel-embel rasa khawatir atau ketakutan bahwa produk ini berbahaya bagi tubuh. Bagi olahragawan, Evolife AS10 aman, bagi orang yang menyukai olahraga juga aman. Ibaratnya gini, sebuah pohon ya. Kalau mau pohonnya ini buahnya bagus, dahannya rindang, kemudian bunganya juga bagus, maka dibutuhkan aliran air yang baik dan juga pupuk yang tepat untuk menutrisi sel-sel di dalam tumbuhan tersebut. Sama seperti tubuh kita juga butuh nih aliran darah yang baik, kemudian butuh juga zat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan zat gizi bagi sel tubuh kita. Kita penuhinya bagaimana? Untuk aliran darahnya kita jaga dengan kita menggunakan teknologi laser sehari 2 kali. Untuk bagian dalamnya, dari dalam kita penuhi kebutuhan zat gizi kita dengan kita mengkonsumsi suplementasi yang sudah lengkap di dalamnya. Sudah ada antioksidan, vitamin, dan mineral sekarang juga. Ajakin saudara-saudara dan keluarga kita untuk pakai teknologi laser, Pak. Monggo. Kula saleh estri sampun damel produk teknologi laser dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, dan sekarang saya sudah segar kembali. Semoga keluarga di Kebumen dan keluarga Malang sehat selalu. Amin. Amin. Bagus. Nah, pemirsa, ini baru upaya dari luar untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Penggunaannya 2 kali sehari, durasinya 15 hingga 60 menit. Bagaimana dengan cara yang juga dari dalam ini supaya komprehensif ya, supaya lengkap pemirsa. Ya, minum 2 tablet Evolife AS10 sehari. Dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari, itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin dan mineral Anda secara lengkap.
Lebih keren lagi kalau digabung pemirsa. Ini dokter laser atau Equalaser dengan Evolife AS10 yang Anda konsumsi. Maka ini menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Segeralah dapatkan paketnya. Paket dokter laser atau Equalaser dengan Evolife AS10 suplemen itu. Caranya hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca saat ini juga. Anda mesti berlomba, Anda mesti bertekun, dan saya percaya tim call center kami akan mampu membimbing Anda sampai Anda mendapatkan produk dan alat kesehatan ini. Pemirsa semangat ya, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan Anda dengan dokter laser atau Equalaser dengan Evolife AS10 sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.